alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kepada para ikhwah sekalian azanallahu wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan sedikit di antara berbuat ihsan setelah kepada kedua orang tua, kepada anak dan istri. Dan yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada karib kerabat, yakni saudara-saudara kita dengan cara menyambung tali silaturahmi dan juga membantu hajat mereka. Ini merupakan berbuat ihsan. Tentunya kita bagi yang memiliki kemampuan, jangan bosan-bosan membantu mereka. Ya, jangan sampai ada lo lagi gitu ya. Ente lagi datang kemari pasti deh mau minjem duit lah gitu ya. Jangan, kalau emang itu saudara kita, bantu sudah. Ya, karena memang Allah perintahkan wa ita'idzil qurba. Dan hendaknya kalian bantulah. Yakni apa? Karib dekat, yakni apa? Saudara-saudara kita. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Cuman biasanya terkadang kita ini membantu yang sama-sama selevel tingkatannya. Ya, mentang-mentang saudaranya miskin gak pernah dikunjungi. Tapi kalau ada saudara yang kaya suka kita datengin, ya. Itu jangan demikian, tidak boleh pilih kasih. Tayyib, ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Yang selanjutnya keempat, berbuat ihsan kepada tetangga. Ya, setelah yakni karib kerabat, saudara kita, dan jangan lupa yakni aljar, yakni tetangga. Dengan cara apa? Hendaknya kita menjaga mereka, menjaga tetangga kita dari keburukan diri kita. Jadi menjaga mereka agar tidak terkena keburukan dari diri kita. Misalkan kita punya tetangga, ya, ada anak bayi, terus kita nyetel musik kenceng-kenceng gitu ya, nyanyian segala macam, dangdutan. Ini tentunya mengganggu tetangga. Makanya menjaga mereka dari keburukan diri kita. Atau mungkin, mohon maaf ini bagi para syurbud dukhan yang masih suka merokok gitu ya, dewan syuro ya, dewan suka rokok ini. Nah, itu jangan sampai mengganggu tetangga kita asapnya. Karena apa? Nanti sangat berbahaya. Ada istilah perokok aktif, ada perokok pasif. Yang bahaya yang mana, Pak? Yang pasif, karena dia akan menghirup dua racun sekaligus. Racun dari asap rokok, terus yang dikeluarkan penyakitnya itu orang yang suka merokok keluar, dihirup sama perokok pasif. Ya, makanya kita jangan sampai menzolimi tetangga kita, apalagi anak dan istri kita terzolimi gara-gara kita. Ya, saya pernah ke rumah sakit paru-paru gitu ya, rumah sakit di Balai Dewa Jakarta. Itu ada khusus penyakit paru-paru. Semua yang sakit itu gara-gara penyebabnya rokok. Makanya motonya di depan rumah sakit itu, jika Anda bosan hidup maka merokoklah gitu. Ya, sampai-sampai di bungkus rokok itu apa? Bukan lagi peringatan. Rokok dapat menyebabkan, enggak kepake itu. Rokok dapat membunuhmu gitu ya. Itu berarti memang membahayakan. Dan hampir setahun ini yang menyebabkan kematian paling banyak karena apa? Rokok ini. Padahal pemilik rokoknya Pak nggak ngerokok. Yang punya, yakni apa? Pabrik rokok itu yang punyanya ya nggak ngerokok. Subhanallah, kita diracunin mulu ini ya. Kalau emang bahaya kenapa nggak di stop Ustaz sama pemerintah? Pajaknya gede gitu ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka kitalah yang ngawas diri, yang pandai-pandai menjaga lingkungan dan diri kita. Jadi termasuk berbuat ihsan kepada tetangga adalah menjaga mereka dari keburukan
yang timbul dari diri kita. Dan berusaha semaksimal mungkin mendatangkan kebaikan untuk mereka. Tolong mereka, bantu mereka. Sampai-sampai setiap kali Jibril alaihissalam turun dari langit menuju dunia ini, ke muka bumi, ketemu Nabi pasti selalu berwasiat. Ya, mazala Jibrilu yusini biljar. Selalu saja Jibril ketika datang pasti deh ngasih nasihat, suruh berbuat baik kepada tetangga terus. Hatta zonantu, sampai-sampai saya mengira nih, jangan-jangan kalau saya mati, saya warisuhu, dia akan mendapatkan warisan. Ya, saking seringnya Jibril alaihissalam memberikan wasiat agar saya, kata Rasul, selalu berbuat baik kepada tetangga, biljar. Dan itu bukti wujud iman kita pada Allah dan hari kiamat. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia muliakanlah yakni tetangganya. Tayyib ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Yang terakhir sebelum kita tutup, yakni di antara contoh berbuat baik ke orang tua sudah, anak istri sudah, sahabat karib atau saudara dekat sudah, tetangga sudah. Nah, baru nih berkaitan dengan hewan. Yang Nabi tadi katakan, fa idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Jika kamu hendak menyembelih, memotong hewan kurban, maka berbuat baiklah dalam penyembelihannya. Yakni berbuat ihsan kepada hewan adalah dengan tidak mengganggunya. Ya, hewan itu ada hewan yang nggak suka diganggu, agresif dia. Jangan suka mengganggu. Ya, ada ayam lagi makan, diusir. Ya, kucing lagi enak santai, ditendang, gitu ya. Lagi kawin, masya Allah. Ngeganggu, ya. Ini jangan mengganggu, yakni hewan. Jika hewan tersebut, yakni hewan tunggangan, seperti kuda, keledai, atau hewan pekerja. Di kita ada sapi, ada kerbau gitu Pak ya. Maka kita tidak boleh membebani hewan-hewan tersebut dengan beban pekerjaan yang berlebihan. Ya, bawa beban yang berat. Ya, suruh kerja, suruh membajak sawah yang berat, berapa hektar sawah harus dibajak gitu ya. Ini kata Rasul, jangan diberikan beban yang melebihi beban mereka. Ini zalim namanya terhadap hewan. Pernah diceritakan, yakni dalam sebuah hadis dari Al-Imam Abu Dawud, ya, dari Abdullah bin Ja'far. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qal Abdullah bin Ja'far menceritakan, fadakhala haitan lirajulin. Suatu hari Nabi pernah masuk ke sebuah kebun lirajulin minal ansar, yaitu kebun yang dimiliki oleh seorang sahabat dari kaum Ansar. Faidza jamalun, ketika Nabi masuk, ternyata di sana ada seekor unta jamal. Falamma ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam hanna wa dzarafat ainahu. Nah, ketika Nabi masuk ke kebun tersebut dan Nabi mendapati ada seekor unta. Nah, ketika untanya melihat ada Nabi masuk, ya, maka hanna wa dzarafat ainahu. Maka unta tersebut pun merintih, meringkik, mengeluh. Wa dzarafat ainahu, sambil meneteskan air matanya. Onta juga hewan, Pak ya, bukan manusia ini. Onta juga hewan, makhluk hidup yang merasakan sakit, lelah, letih, capek seperti kita. Maka hewan ini hanna, merintih, bersedih sampai mencucurkan apa? Air mata, nangis ontanya. Fatahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mendatangi onta tersebut. Ya, ini diantara mukjizat Nabi,
Ya, selain Al-Qur'an yang terbesar, Nabi pun bisa mengerti bahasa hewan. Ya, cuma tentunya yang sangat terkenal yaitu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi pun mengerti. Maka Nabi pun mendatangi onta tersebut, famasaha zifrahu fasakat. Maka Nabi langsung memegang apa? Tulang yang berada di belakang telinganya, diusap gitu. Ya, kalau kayak kucing dipegang kepalanya, diusap-usap gitu. Fasakat, maka unta itu pun terdiam, merasa senang hatinya. Faqal, maka Nabi mengatakan, man rabba hadzal jamal? Punya siapa nih onta ini? Siapa pemiliknya? Liman hadzal jamal? Siapa yang punya onta ini? Faja'a fatan minal ansor, maka datanglah seorang pemuda dari kaum Ansor. Faqal li ya Rasulullah, ini onta punya saya Rasul. Kata pemuda tadi. Faqal afala tattaqillah fi hadhil bahaim au fi hadhil bahima? Apakah kamu enggak takut kepada Allah terhadap bahima, hewan ternak ini, onta ini, allati malakakallahu iya, yang Allah telah berikan untukmu tapi engkau sia-siakan. Fa innahu syaka ilayya, barusan tadi saja ini onta mengadu kepadaku. Annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Ini kamu sudah membuat onta ini kelaparan, enggak dikasih makan. Tuji'uhu, membuat dia kelaparan dan membuat dia letih, capek gitu. Dia ngadu sama Nabi. Ya, ikhwan sallallahu wa iyyakum jami'an, maka pun kita enggak boleh berbuat zolim kepada binatang. Bahkan dalam hadis yang lain ada seorang perempuan, yakni yang ahli ibadah, suka puasa, berinfak, tapi dia suka miara apa? Kucing. Kucingnya dikandangin, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dilepas, dia mati. Akhirnya apa? Diazab gara-gara fihirrotin, karena seekor kucing. Ada juga seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel, wanita pezina, cuman gara-gara ngasih minum seekor anjing yang kehausan, maka fasyakarallahu laha, Allah berterima kasih kepada wanita tersebut, faghfaralaha, maka ampuni semua dosanya. Maka ikhwan sallallahu wa iyyakum jami'an, syariat Islam ini, agama kita itu sangat luar biasa. Agama yang sangat paripurna, menyeluruh, kamilun wa mutakamil, sempurna dan menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Ya, berbuat baik pada manusia, kepada binatang, dan kepada benda-benda yang lain. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan hadis yang ke-17, yakni ada beberapa faedah yang belum kami sampaikan. Taib, yang mau bertanya kami persilakan. Astagfirullah. Ya, silakan. Itu dulu ya. Status ibu dan mertua sama enggak? Status hak ibu dengan ibu mertua itu sama enggak? Itu aja. Taib, silakan mungkin yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang manusia itu jika diberi rezeki yang melimpah, itu berat sekali untuk membantu dan mengeluarkan rezeki kepada saudaranya yang membutuhkan. Apakah emang karakteristik manusia itu didominasi oleh rasa takut, takut kehilangan atau takut kekurangan rezeki? Dan bagaimana metode agar hati ini lapang untuk mengeluarkan rezeki itu? Taib. Cukup ya, dua aja ya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Kepada para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, secara singkat, apakah sama hak ibu dengan mertua gitu ya, orang tua dengan ibu mertua atau bapak mertua? Tentu berbeda. Ya. Ibu kita yang melahirkan, merawat kita dari semenjak kecil sampai dewasa. Ya, kalau mertua tidak, tentu haknya berbeda. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya tentang kenapa sih kita kalau dalam keadaan senang, bahagia, banyak duit gitu ya, sulit banget untuk mengeluarkan infak dan sedekah atau membantu saudara kita. Apakah itu sudah
karakter manusia, betul. Ya, makanya ketika Bapak lagi susah nih, rajin-rajin infak sodako, biar nanti ketika sudah banyak uang, udah jadi orang kaya, bukan kaya orang Pak ya, tapi jadi orang ya, udah jadi orang kaya, bukan kaya orang, maka mudah nanti akan berinfak karena sudah terbiasa. Ya, memang orang lebih mudah berinfak ketika miskin, punya uang 10.000, didapat hasil ngumpulin botol ini, ya, dijual 1 kilonya 2.000, berarti kalau 5.000 butuh 5 kilo ya, dijual. Ketika senang, bahagia, pulang ternyata ada orang miskin 3 hari nggak makan, kesian. Saya masih cukup lah 5.000 buat saya. Diinfakkan goceng. Yang 5.000 apa? Diinfakkan. Masih bisa. Kecil. Saya 5.000 ini 5.000 masih. Ya. Tetapi kalau Bapak nih jadi orang kaya, penghasilannya 100 juta gitu ya. Kemudian ingin infak, ada orang susah. Mungkin nggak infaknya 50 juta? Sulit. 50 juta. Dulu saya lagi miskin, berani loh, setengahnya loh. Harta saya 10.000. Dibagi 2 berapa? 5.000. Sekarang saya orang kaya, punya uang 100 juta, ada yang miskin. Ngasih nggak 50 juta? Mikir 1000 kali. Makanya mumpung masih miskin nih, rajin infak. Nanti ketika sudah kaya, mudah, sudah terbiasa. Padahal yang dikeluarkan antara 5.000 dengan 50 juta itu sama nilainya, presentasinya 50%. Ya, ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, dirhamu, 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar, 100 dinar. Sahabat tercengang, gimana ya Rasul, kok bisa 1 dinar bisa mengalahkan 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Dinar itu uang emas, dirham perak. Iya, kalau dia dapatkan dengan cara susah payah, dikeluarkan, itu bisa mengalahkan orang yang punya uang. Yakni berapa? 1.000 dinar diinfakkan 100 dinar. Kecil. Dia punya uang cuma satu-satunya 1 dirham. Diinfakkan. Bisa mengalahkan orang yang berinfak, yaitu dengan 100 dinar. Padahal dia punya harta misalkan 1.000 dinar. Kecil, gak ada apa-apanya. Maka ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an, karakter manusia memang demikian. Bakhil, pelit. Ya. Maka hilangi sifat bakhil dengan banyak berinfak dan sedekah. Semua yang kita miliki milik Allah. Ini cuma titipan doang, Pak. Bapak datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Bapak mati pun nggak bawa apa-apa. Sampai kain kafan pun dibeliin, dipakaikan. Ya, itu semua orang yang membantu kita. Kita nggak bawa apa-apa. Ya, nggak ada tuh nih. Saya titipin ATM ya, nanti barangkali di akhir ada ATM gitu ya. Nggak ada itu. Ya, bahkan yang pasang susuk gigi emas harus dilepas. Yang pakai behel harus dilepas. Ya, nggak boleh itu. Yang pakai kacamata lepas semuanya, telanjang bulat dia, dikafankan. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Maka yang punya uang jangan pelit, bakhil. Bahkan apa yang kita infakkan, Allah akan kembangkan harta kita. Ya. Jadi demikian, jangan takut miskin. Apa yang wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu. Apapun yang Anda infakkan, sedekahkan, Allah akan ganti. Wa huwa khairur razikin, dan Allah adalah zat yang maha sebaik-baik pemberi rizki. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.